Buah mangga, buah delima. Halo semua, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini Bu Hajar akan sedikit menjelaskan materi keempat dan semoga video ini bisa bermanfaat karena ada beberapa teman-teman yang mungkin tipe belajarnya harus dengan audio gitu ya. Oke, langsung saja. Untuk materi keempat ini, KD yang akan kita capai adalah menganalisis struktur dan teks kebahasaan teks eksplanasi dan memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sedikit mengulas tentang materi minggu lalu. Setelah mereview atau melihat hasil pekerjaan teman-teman semua, ada sedikit catatan, yaitu bahwa teks eksplanasi bukan teks berita. Teks eksplanasi itu berbeda dengan teks berita. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama adalah bersifat umum. Jadi tidak sampai dia membahas tentang di mana banjir itu terjadi, lalu siapa saja korbannya. Tidak seperti itu. Jadi teks eksplanasi itu hanya menjelaskan banjir itu apa, lalu penyebabnya apa, prosesnya bagaimana, ya. Kalau misal ada teks yang menjelaskan banjir tapi terjadi di mana, lalu korbannya siapa saja, itu bukan teks eksplanasi tapi teks berita. Kalian sudah pernah mempelajarinya saat SMP. Oke, ada sedikit intermezzo untuk kalian. Silahkan dibaca puisi Sapardi Djoko Damono agar kalian sedikit terhibur gitu ya. Sambil disimak juga modulnya ya. Oke, sebelum memasuki materi yang akan saya sampaikan, kalian juga harus wajib ya, fardu ain membaca teks eksplanasi berjudul Tsunami, Mengapa Bisa Terjadi. Tuh. Jadi kalian akan bisa membedakan mana teks eksplanasi dan mana teks berita apabila kalian sering-sering membaca teks eksplanasi ya. Oke, kalau sudah dibaca, langsung saja ada beberapa kaidah kebahasaan yang biasanya ada di teks eksplanasi. Kenapa Bu Hajar bilangnya biasanya? Karena mungkin kalian juga akan menemui teks eksplanasi yang tidak memiliki salah satu kaidah bahasa yang dipelajari gitu. Misalnya bahasanya bersifat ilmiah tapi tidak ada konjungsi temporal gitu ya. Tapi kebanyakan teks eksplanasi itu memiliki beberapa kaidah bahasa yang akan saya jelaskan berikut. Yang pertama, bahasa istilah atau bahasa ilmiah. Maksudnya dalam teks eksplanasi tersebut akan memiliki kata-kata seperti etimologi, evakuasi, magnitudo, amplitudo. Ini sesuai dengan teks yang di atas ya, tsunami itu ya. Lalu selanjutnya bersifat umum. Sudah saya jelaskan bahwa teks eksplanasi itu umum, bukan detail. Kalau detail itu nanti masuknya ke teks berita. Nah, ini bisa dibaca. Oke, lalu yang ketiga adalah dibuat berdasarkan fakta. Jadi sudah dijelaskan kemarin di minggu kemarin juga bahwa teks eksplanasi itu berisi fakta. Nah, fakta itu bisa berupa fakta angka, lalu persentase, dan pendapat ahli. Misalnya di teks tsunami itu ada kalimat gangguan ini membentuk bla 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 dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Nah, ini termasuk angka ya. Fakta berdasarkan angka. Lalu kalau persentase bagaimana kalimatnya? Nah, biasanya menggunakan
Misalnya gelombangnya mencapai 600%, 60% gitu ya. Lalu kalau pendapat ahli itu kalimatnya misalnya begini. Misalnya menurut BMKG tsunami dapat terjadi di daerah-daerah yang berdekatan dengan pantai. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa membedakan fakta menurut pendapat ahli, lalu persentase dan angka. Selanjutnya menggunakan kalimat pasif. Maksudnya gimana tuh? Nah, kalimat pasif itu ditandai dengan imbuhan. Biasanya ya ada imbuhan di, ter, ke, dan kata ganti. Nah, contoh ini saya beri contoh berdasarkan teks tsunami di atas. Kenaikan. Oke ya. Kenaikan. Ini kan ada ke. Ini imbuhan. Lalu naik itu kata dasarnya. Kata dasar ya. Lalu lagi terbentuk. Ya, terbentuk. Nah, terbentuk ini kan ada imbuhan ter. Nah, diingat-ingat bahwa kalimat kata kerja pasif itu biasanya menggunakan imbuhan di, ter, ke, dan kata ganti. Lalu yang kelima, terdapat konjungsi kausal dan temporal. Nah, kausal itu adalah konjungsi sebab akibat. Contohnya, sehingga, karena, oleh sebab itu. Nah, contoh kalimatnya misalnya ya, sampah yang sering kita buang sembarangan dapat mengakibatkan penumpukan sampah sehingga dapat mengakibatkan banjir, misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah yang berkaitan dengan waktu. Misalnya ketika, saat itu, setelah itu. Kalau di teks tsunami itu ada kalimat saat mencapai pantai, tsunami, bla bla bla. Nah, itu saat itu termasuk konjungsi temporal. Selanjutnya kaidah kebahasaan yang sering digunakan di teks eksplanasi itu adalah pemakaian kata kerja material dan rasional. Ini agak jelimet ya, saya akan coba menjelaskan. Yang pertama adalah kata kerja material, yaitu kata kerja berimbuhan yang menunjukkan aktivitas. Jadi ketok, kata kerja niki ketok ngono lho. Misalnya melihat, mencapai, menghantam atau menyapu. Lalu membaca, itu kan terlihat gitu ya. Nah, ciri-cirinya adalah menggunakan imbuhan menasal tapi yang bisa dilihat. Tuh. Lalu yang kata kerja rasional itu adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Jadi kata kerja rasional itu kata kerja yang nggak ketok, tidak terlihat. Misalnya memiliki, lalu merupakan, mendapat. Nah, itu termasuk kata kerja rasional. Untuk tips menulis teks eksplanasi, silahkan bisa dibaca. Lalu untuk tips menulis sesuai struktur ya. Ini pernyataan umum. Jadi ketika kalian menulis pernyataan umum, sifatnya itu umum, diingat-ingat umum. Biasanya hanya berisi tentang pengertian atau definisi. Nah, biasanya itu menggunakan kata seperti secara etimologi atau pengangguran merupakan, banjir adalah. Nah, seperti itu ya.
Lalu untuk menulis deretan penjelas ini berisi uraian sebab akibat. Nah, untuk konjungsi temporal dan konjungsi kausal bisa ditulis di sini. Jadi ada yang ditulis itu biasanya adalah penyebabnya, lalu proses terjadinya, dan hal-hal penting lainnya. Lalu yang terakhir adalah interpretasi. Ini bersifat opsional. Ya, opsional tuh maksudnya gimana? Bisa ditulis, bisa enggak. Nah, interpretasi ini biasanya bersifat subjektif. Jadi kayak semacam rekomendasi atau saran yang ditulis oleh penulis. Nah, sarannya itu ditujukan kepada siapa? Kepada pemerintah bisa, kepada masyarakat juga bisa, atau kepada pembaca. Nah, contohnya, pemerintah sebaiknya segera mengatasi masalah bla bla bla. Ini kan berupa saran dari penulis kepada siapa? Kepada pemerintah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.